Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2501. Chapter 2501 Mitologi tiba. Benteng Cahaya Bintang, Bar Cahaya Bintang. Starlight Bar biasanya adalah bar paling populer di Starlight Fortress, tapi saat ini, bar, yang berukuran setengah lapangan sepak bola, sunyi senyap saat semua orang menatap sekelompok pemain berbaju hitam, minum dengan tenang di tengah pembentukan. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Sisa kerumunan tidak hanya bereaksi sedemikian rupa karena para pemain berpakaian hitam telah muncul seperti sekelompok penyihir. Sebaliknya, reaksi mereka disebabkan oleh fakta bahwa setiap pemain itu mengenakan emblem guild mitologi. Jadi, mereka adalah ahli yang dirumorkan dari mitologi. Luar biasa, saya melihat mereka, namun saya tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Bagaimana mereka melakukannya? Petik 2. Tampaknya bahkan mitologi tidak bisa membantu tetapi terlibat sekarang karena kuil Dewa Iblis telah muncul. Setelah semua orang mengatasi keterkejutan mereka saat melihat para pemain ini, mereka diam-diam mengobrol di antara mereka sendiri. Beberapa pemain takut, sementara yang lain bersemangat. Mitologi adalah salah satu dari 5 guild super besar di dunia game virtual, setiap pemain di benua barat akrab dengan reputasinya. Berita tentang pemain berpakaian hitam mitologi yang menyebabkan kekacauan telah menyebar ke seluruh benteng. Para pemain ini tidak hanya menghindari murka naga dewa, tetapi mereka juga berhasil membegal beberapa ahli suku dewa. Bahkan Vitalia, komandan salah satu legiun kartu truf suku dewa, telah kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Sebagai tanggapan, suku dewa telah mengirim lebih banyak ahli untuk berpatroli di jalan-jalan benteng Cahaya Bintang. Itu bahkan telah mengirim banyak pengawal pribadi tingkat 3 untuk bergabung dengan patroli. Namun, tidak hanya para ahli mitologi telah menyelinap ke kota lagi, tetapi lebih banyak dari mereka telah datang juga. Sekarang, mereka bahkan berkumpul di Starlight Bar, bar benteng paling populer, minum seperti pelanggan normal. Mereka memperlakukan benteng Cahaya Bintang seperti mereka memperlakukan kampung halaman mereka sendiri. Mitologi itu luar biasa, bos. Mereka benar-benar mengabaikan naga dewa benteng itu. Sepertinya Starlight Fortress akan segera memiliki pemilik baru. Pria kejam dari tim petualang Stormheart itu mengagumi saat dia melihat para pemain berpakaian hitam dari mitologi. Ketika dia bertemu naga dewa benteng Cahaya Bintang, dia hanya merasakan ketakutan. Pemain tidak memiliki kesempatan untuk melawannya menurut pendapatnya, namun para pemain berpakaian hitam ini bertindak seolah-olah naga dewa itu bahkan tidak ada, datang dan pergi dari benteng sesuai keinginan mereka. Fondasi mitologi benar-benar menakutkan. Mitologi pasti lebih kuat dari negara adidaya lainnya. Selain dari kemampuan para pemain untuk menyembunyikan kehadiran mereka, standar pertarungan mereka sangat mengesankan. Mereka semua adalah ahli puncak yang bonafit. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari saya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan melawan pemuda berambut perak yang memimpin kelompok itu. Saya tidak berpikir dia bahkan manusia, kata Crow saat dia mengamati anggota mitologi, jejak ketakutan berkedip di matanya. Jika mereka memutuskan untuk membuat keributan di benteng, akan ada kekacauan, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dengan situasi seperti ini, bahkan Zero Wing, dengan segala kelebihannya, harus membuat konsesi untuk mereka. Petik 2. Crow tahu bahwa berbagai kekuatan super bukanlah tandingan 5 persekutuan super besar, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa jarak di antara mereka akan sebesar ini. Pemain berpakaian hitam mitologi setidaknya level 107, tetapi aura mereka bahkan cukup kuat untuk membuat ahli seperti dia merasa tidak nyaman. Anggota terlemah dari grup memiliki atribut dasar untuk menyaingi Grand Lord dengan level yang sama. Melawan salah satu pemain itu akan menimbulkan masalah besar baginya. Jika dia harus menghadapi 2 atau 3 orang secara bersamaan, kemungkinan besar dia akan jatuh. Lebih buruk lagi, ada lebih dari 30 ahli ini di bar, dan mereka semua bisa sepenuhnya menyembunyikan aura mereka. Ini hanya mimpi buruk. Ada juga pemimpin berambut perak yang perlu dikhawatirkan. Meskipun Crow tidak bisa merasakan aura pemuda itu, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berada dalam jarak 30 yard dari pemuda itu, hidupnya akan hilang. Sementara para pengunjung bar diam-diam mengawasi ahli mitologi, kelompok yang dimaksud bertindak seolah-olah tidak ada pemain di sekitarnya sama sekali, mengobrol satu sama lain dan benar-benar tanpa beban.
Komandan, para petinggi benar-benar keras kepala. Mereka masih ingin kami bernegosiasi dengan Zero Wing untuk menunjukkan rasa hormat pada kerajaan Nether. Mengapa kita harus menghormati siapapun? Kita harus menangkap Starlight Fortress. Dengan benteng tersebut, mitologi dapat mengklaim warisan Dewa Iblis setelah kuil Dewa Iblis diaktifkan. Seorang wanita tinggi kurus membawa palu perang dan perisai kokoh menggerutu. Sejauh yang dia ketahui, kerajaan Nether hanya bermitra dengan Zero Wing karena tidak cukup kuat untuk mengambil benteng itu sendiri, tetapi mitologi adalah cerita yang berbeda. Menangkap benteng cahaya bintang tidak akan sulit bagi timnya, terutama sekarang setelah mereka tumbuh lebih kuat. Bahkan tidak mengambil legiun neraka kerajaan Belanda akan menjadi masalah, apalagi merebut benteng cahaya bintang. Mereka tidak punya alasan untuk takut pada persekutuan. Saya setuju. Kami akan lebih baik mengalahkan Zero Wing dan merebut mansion Tuan Benteng. Kita seharusnya tidak perlu bersusah payah menargetkan suku dewa untuk sampai di persekutuan timur. Jika kita tidak memberinya pelajaran, Black Flame akan mengira barat seperti benua timur. Seorang pembegal muda yang membawa 2 pedang pendek menambahkan, mengangguk setuju. Kekuatan mitologi terbatas di benua timur, dan dengan demikian, apa yang bisa dicapai di sana terbatas, tetapi di barat, menghancurkan Zero Wing akan menjadi permainan anak-anak. Bahkan perlindungan naga dewa tidak bisa menyelamatkan pemain Zero Wing. Fondasi mitologi di benua barat jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Zero Wing. Jangan ceroboh. Kerajaan Netherworld memiliki alasan tersendiri untuk bekerja dengan Zero Wing. Berdasarkan laporan terbaru, Zero Wing sudah memiliki 5 anggota dengan badan mana yang tidak terkunci sepenuhnya. Para pemain itu luar biasa kuat. Jika mereka muncul, ikuti rencana cadangan. Aktifkan arai pertempuran Anda dan hadapi mereka dalam sel 4 orang. Sisanya akan melanjutkan seperti yang kami rencanakan semula. Jika naga dewa mendekat, segera mundur, perintah pemimpin tim berambut perak, memperhatikan anggota timnya yang tidak sabar. Yakinlah, Komandan. Selain naga, para pemain ini bukan apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana para pemain Zero Wing itu membuka potensi penuh tubuh mana mereka dengan begitu cepat, tapi terus kenapa? Pemuda assassin dengan keras dan tanpa rasa takut memproklamirkan. Jika anggota Zero Wing benar-benar muncul, aku akan memastikan tidak ada dari mereka yang pergi hidup-hidup. Anggota tim mitologi lainnya mengangguk. Membuka sepenuhnya tubuh mana seseorang mungkin secara substansial meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi arai pertempuran tingkat lanjut mereka bukanlah masalah sepele. Selama mereka mengaktifkan susunan pertempuran mereka bisa menggabungkan kekuatan 4 pemain. Pemain yang menerima semua kekuatan ini bahkan akan cukup kuat untuk menjatuhkan monster mitik dengan level yang sama, apalagi pemain tier 3. Jika anggota Zero Wing berani menunjukkan wajah mereka, tim mereka bisa menamparkan mereka dengan mudah. Apakah begitu? Saya ingin menguji klaim Anda. Tiba-tiba, semua orang di bar mendengar suara yang dalam, dan pembicara segera menyebabkan keributan. Setiap pemain di Starlight Bar berputar ke arah speaker, dengan asumsi siapapun yang begitu berani pasti sudah gila. Pemain ini baru saja menantang ahli mitologi secara langsung. Mereka pasti ingin begal diri. 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, masuk ke bar. Wanita itu adalah Vitalia yang cantik dan anggun, sedangkan pria itu merasa gelap seperti malam. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2502. Chapter 2502 Bilah Cahaya Bintang Senyap. Saat si Feng dan Vitalia memasuki Starlight Bar, menyela percakapan anggota mitologi berpakaian hitam, keributan pecah di antara para pengunjung yang menyaksikan. Sampah. Bukankah itu si cantik Vitalia, komandan salah satu legiun kartu truf suku dewa? Petik 2. Sepertinya mereka akan memulai pertarungan lagi. Sebuah perkelahian. Ini akan menjadi perang. Saya tidak berpikir saya akan cukup beruntung untuk menyaksikan ini terungkap secara pribadi. Banyak dari pemain ini adalah ahli dengan jaringan informasi yang luas. Mereka, kurang lebih, menyadari pergulatan antara berbagai negara adidaya untuk memperebutkan benteng cahaya bintang. Sekarang mitologi telah mengambil inisiatif untuk bertarung dengan Starlight Fortress, perang antara berbagai negara adidaya tidak dapat dihindari. Meskipun, tidak satupun dari mereka yang mengira itu akan dimulai secepat itu. Bentrokan antar ahli, terutama yang berasal dari berbagai negara adidaya, adalah kesempatan belajar yang sangat langka di domain God, terutama bagi para pemain yang menyaksikan pertarungan secara pribadi. Mereka bisa belajar lebih banyak daripada hanya menonton rekaman pertempuran.
Inilah alasan mengapa berbagai kekuatan terus-menerus mencoba mendapatkan tiket masuk ke arena gelap berbagai negara adidaya. Sayangnya, tanpa koneksi yang memadai, pemain normal bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Dark Arena. Namun, dibandingkan dengan pertempuran yang berlangsung tepat di depan mata mereka, pertempuran arena gelap bukanlah apa-apa. Para peserta dari berbagai negara adidaya di Dark Arena tidak pernah habis-habisan, tetapi situasi ini akan berbeda. Untuk mengamankan hak untuk memerintah benteng cahaya bintang, semua pihak yang terlibat akan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Sementara pengunjung bar menjadi bersemangat, anggota mitologi menoleh untuk memberi Si Feng pandangan dingin. Masing-masing dari mereka gelisah, sangat ingin memulai pertarungan. Merasakan permusuhan para pemain berbaju hitam ini, Vitalia merasakan sakit kepala muncul. Dia telah mencoba meyakinkan Si Feng untuk mengumpulkan beberapa tenaga kerja sebelum menghadapi anggota mitologi, tetapi Si Feng telah menuju Starlight Bar saat dia mendengar tentang kedatangan mereka. Si Feng adalah satu-satunya pemain yang memiliki klaim atas mansion Tuan Benteng. Jika sesuatu terjadi padanya, mempertahankan cengkeraman mereka di benteng akan menjadi jauh lebih sulit. Berbagai negara adidaya telah menempatkan banyak ahli di Starlight Fortress. Jika benteng tiba-tiba kehilangan pemiliknya, mereka akan menimbulkan keributan besar. Bahkan pasukan suku dewa tidak akan bisa menghentikan mereka. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Si Feng ke Starlight Bar, menghubungi pemain di bawah komandonya untuk menemui mereka di jalan. Si Feng, bagaimanapun, telah melakukan hal yang tidak terduga lagi dan berkelahi dengan mitologi sebelum cadangan yang dia panggil bisa sampai di sana. Mereka saat ini menghadapi lebih dari 30 ahli puncak. Dan ini bukan ahli puncak biasa. Mereka tidak hanya bisa menyembunyikan aura mereka, tetapi mereka semua sangat cepat. Jika para ahli puncak ini memutuskan untuk menyerang sebagai satu kesatuan, konsekuensinya akan mengerikan. Kamu cukup berani, cacingan, kata pemuda asasin yang memegang pedang pendek, mencibir pada Si Feng. Tunjukkan padaku apakah kamu memiliki kekuatan untuk mendukung keberanian itu atau tidak. Tepat sebelum asasin bisa melangkah maju, bagaimanapun, pemuda berambut perak di sampingnya mengulurkan tangan, menghalangi jalannya. Komandan, asasin bertanya, bingung mengapa pemimpinnya menghentikannya. Tapi pemain berambut perak itu tidak memberikan penjelasan. Sebaliknya, dia tersenyum pada Si Feng. Jadi, kamu adalah guild leader Black Flame, kata pemuda berambut perak itu sambil tersenyum. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Aku Silver Ghost, Legiun Kartu Truf nomor 1 Wakil Komandan Mitologi Pertama. Apakah dia pemain yang menggagalkan rencana wakil pemimpin persekutuan Cold Shadow? Tidak heran mengapa dia berbicara begitu berani sebelumnya. Dia benar-benar pemberani. Dia benar-benar datang ke sini tanpa bantuan apapun. Apakah dia berniat untuk menawarkan kompromi? Setelah pengenalan Silver Ghost, anggota mitologi lainnya mulai sadar. Tujuan mereka adalah mencari Si Feng dan bernegosiasi. Sejak Komandan Vitalia ikut denganmu, aku yakin dia memberitahumu tentang tawaranku. Bagaimana menurutmu, Guild Leader Black Flame? Silver Ghost dengan sabar bertanya, menatap Vitalia sebelum mengembalikan pandangannya ke Si Feng. Silver Ghost telah melawan Vitalia secara pribadi, jadi dia tahu bahwa dia adalah seorang ahli level monster. Dia juga memiliki parti pengawal ahli puncak. Biasanya, dia dan pengawalnya seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengalahkan tim ahli tingkat 3 yang terdiri dari 100 orang. Sayangnya, timnya tidak ada di sini untuk Vitalia. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kesempatan melawan 3 atau 4 bawahannya. Dia akan hancur jika lebih dari selusin rekan satu timnya menyerang sekaligus. Satu-satunya ancaman nyata di benteng cahaya bintang adalah Legiun Neraka Kerajaan Netherworld. Hell Legion tidak hanya terdiri dari 300 ahli tingkat 3, tetapi mereka semua juga sangat kuat. Namun, jika timnya bermaksud menyebabkan kekacauan di benteng ini, bahkan Hell Legion tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Saya tidak punya alasan untuk mempertimbangkannya. Karena Zero Wing cukup kuat untuk menangkap Starlight Fortress, itu cukup kuat untuk menahannya. Jika Anda ingin berkelahi, lakukanlah. Si Feng dengan tenang menyatakan, menatap Silver Ghost. Betapa malangnya, Silver Ghost hanya bisa menghela nafas mendengar jawaban Si Feng. Kenapa kamu masih membuang-buang waktu bersamanya, Komandan? Pemuda asasin mencibir. Biarkan kelompok saya berurusan dengan dia. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan terus menganggap bahwa mitologi tidak berdaya melawannya. Betul sekali.
Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita padanya, dia mungkin akan berasumsi bahwa kita pergi lebih awal karena kita takut padanya. Anggota tim mitologi lainnya mengangguk. Kunjungan mereka sebelumnya ke Starlight Fortress hanyalah bentuk salam. Sekarang Si Feng telah menolak niat baik mereka tidak punya alasan untuk menahan diri. Faktanya, jika mereka terus bertindak pasif, Si Feng akan memperlakukan persekutuan mereka sebagai lelucon. Baik, grup Anda dapat menghadapinya, tetapi lakukan dengan cepat. Semua orang, perhatikan lingkungan Anda. Mundur segera setelah naga dewa mendekat. Silver Ghost berkata, memberikan izin pemuda assassin untuk mengambil tindakan. Terima kasih, Komandan. Aku akan memastikan untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Pemuda assassin menjawab dengan ekspresi lapar. Dia berbalik ke arah Si Feng dan melanjutkan, kamu sudah sangat sombong, cacingan. Mari kita lihat apakah Anda dapat mendukung kata-kata itu. Tiba-tiba, tanda dewa menyala di seluruh tubuh assassin dan menyelimuti 3 anggota mitologi lainnya di belakangnya. Aura yang kuat mulai memancar dari pemuda assassin, semakin kuat dari detik ke detik. Setelah hanya 3 detik, auranya begitu kuat sehingga rasa takut menguasai semua orang di bar. Bagaimana auranya begitu kuat? Ini hampir sama kuatnya dengan peringkat Archaic Species dari Grand Lord dengan level yang sama. Para pengunjung bar ternganga melihat assassin muda itu. Apakah ini contoh dari dasar-dasar mitologi? Situasi itu mengejutkan pria kejam dari Stormheart. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan kekuatan pemain berdasarkan aura mereka, aura itu setidaknya akan mengisyaratkan kekuatan mereka. Pada tahap permainan ini, pemain tingkat 3 masih berjuang untuk mengalahkan tuan besar di level yang sama, dan di Lembah Bintang, pemain tidak dapat menggunakan keterampilan berserk mereka. Jika seorang pemain memiliki kekuatan dari Grand Lord yang memberi peringkat Archaic Species pada level yang sama, mereka akan dapat bergerak melalui Star Valley tanpa hambatan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan membegal tier 3 tank akan semudah menamparkan lalat. Mereka tidak benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Vitalia menyaksikan dengan ekspresi muram. Saat dia merasakan aura kekerasan assassin, dia diliputi keputusasaan. Dia berharap bahwa para ahli Hell Legion dan 5 ahli Zero Wing, mereka yang telah sepenuhnya membuka tubuh mana mereka, akan cukup untuk menekan para ahli penyerang mitologi, tetapi melihat para pemain berpakaian hitam ini sekarang, dia menemukan ide itu menggelikan. Seorang ahli puncak yang sekuat Grand Lord peringkat Archaic Species bahkan bisa bermain-main dengan makhluk yang dipanggil tingkat 4. Bagaimanapun, teknik bertarung pemain memungkinkan mereka untuk mendorong kekuatan tempur mereka ke batasnya, bahkan mungkin melampaui mereka. Selain naga dewa dari benteng cahaya bintang, tidak ada seorang pun di benteng yang bisa menghentikan assassin di hadapannya. Arai pertempuran tingkat lanjut, Si Feng bergumam ketika dia melihat rune dewa melapisi tubuh pemuda assassin. Kamu sepertinya tahu banyak, cacingan, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Menjilat bibirnya, pemuda assassin itu melanjutkan, sekarang, aku akan mengajarimu betapa bodahnya keputusanmu itu. Assassin kemudian mengambil langkah maju, langsung menghilang. Baik dia maupun auranya tidak dapat ditemukan di dalam bar. Seolah-olah dia tidak pernah ke sana sejak awal. Kurasa Guild Leader Zero Wing akan tiada, kata Crow, Komandan Stormheart, sambil menutup matanya. Assassin muda itu tidak hanya memiliki atribut dasar yang dapat menyaingi Grand Lord dengan peringkat Archaic Species, tetapi dia juga bisa sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya. Crow bahkan tidak bisa merasakan aura kehidupan pemuda itu. Dengan kemampuan seperti itu, assassin itu praktis tak terkalahkan di antara para pemain. Perkelahian antar pakar biasanya berlangsung sangat cepat sehingga tidak mungkin bisa diikuti dengan mata telanjang. Jadi, para ahli biasanya harus mengandalkan kelima indera selama pertempuran. Jika tidak, lawan mereka akan segera membanjiri mereka. Sekarang pemuda assassin telah lenyap, para pemain tidak bisa mengandalkan penglihatan mereka untuk mengimbangi kecepatan arwahnya. Mencoba mengikutinya adalah lelucon. Bagaimana seseorang bisa menemukan musuh yang bahkan tidak bisa mereka deteksi? Namun, pada saat assassin mitologi telah menghilang, Si Feng tidak tergesa-gesa menghunus Killing Ray dan menebas udara kosong ke kanannya. Ledakan. Tiba-tiba, suara benturan logam memenuhi Starlight Bar, dan hantaman yang kuat menghancurkan tanah. Semua pemain dalam jarak 30 yard dari Swordsman tersandung kembali dari gelombang kejut. Hampir saat semua orang mendengar tabrakan pertama, ledakan keras lainnya menyusul. Sesosok kemudian menghantam dinding di sebelah kanan Si Feng, membuat lubang di dinding.
Itu tidak lain adalah pemuda asasin yang menghilang beberapa saat yang lalu.